Huzur secara berulang kali mengingatkan akan bahaya perang dunia, dan sekarang ini dunia semakin dekat dengan kehancuran. Jika perang tersebut telah berakhir, apa harapan Huzur untuk para khudam dan juga sebagai akademisi untuk mempersiapkan diri di masa setelah perang? Mungkin saja segala bentuk komunikasi akan terputus. Bagaimana kita akan menyampaikan pesan dari Hadrat Khalifatul Masih kepada para anggota? Mengenai penyampaian petunjuk, Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada kita. Dunia tidak akan hancur luluh lantah. Tidak masalah seberapa besar kehancuran yang akan terjadi. Akan selalu ada bagian di mana komunikasi akan terjalin dan saling berhubungan. Satelit-satelit berada di angkasa. Itu sebabnya dianjurkan untuk punya sel surya, sistem energi surya, atau gadget surya. Jika listrik padam, Anda dapat mengecas alat-alat elektronik. Bahkan sekarang ada charger ponsel dari energi matahari. Melalui itu, kita bisa mendapatkan petunjuk. Adapun untuk para amir di setiap negara, mereka harus memiliki telepon satelit di setiap negara, agar para amir masih bisa berkomunikasi dengan markaz. Karena jika komunikasi melalui telepon genggam terganggu, mereka masih bisa berkomunikasi dengan telepon satelit. Jika Anda punya charger dari energi matahari, maka Anda bisa mengakses MTA melalui TV. Allah Ta'ala akan menciptakan sarananya. Berkenaan dengan kerusakan yang terjadi karena perang, Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak menuliskan bahwa seluruh bagian dunia akan hancur atau sebagian besar bagian dunia akan hancur. Beliau alaihissalam bersabda bahwa akan ada kerusakan dengan skala besar. Banyak tempat yang akan mendapat imbasnya. Hal ini tidak berarti seluruh dunia akan terkena dampaknya. Kata-kata yang digunakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam nubuatannya adalah banyak daerah yang akan terkena dampaknya. Artinya, akan ada bagian di setiap negara yang tetap utuh. Komunikasi dapat terjalin melalui area tersebut, dan peristiwa itu hanya terjadi untuk sementara. Lalu setelah itu komunikasi akan bekerja kembali. 2 bom atom dijatuhkan di Jepang, di Hiroshima dan Nagasaki. Betul kan? Banyak orang-orang yang tewas di sana, tapi penduduk di daerah sekitar setelah beberapa waktu bisa menghidupkan kontak lagi. Dan bahkan mereka membangun kembali kota-kota itu. Jadi jika jaringan komunikasi rusak untuk sementara, Khuddamul Ahmadiyah dan jemaat harus membuat rencana sedemikian rupa. Mereka menunjukkan dengan tepat daerah mana yang sensitif atau strategis yang musuh sudah pasti akan menyerang mereka dan memusnahkan mereka jika terjadi perang. Dan bagaimana kita bisa tetap berkomunikasi dengan anggota jemaat yang tinggal di daerah tersebut. Seperti itulah Anda harus membuat rencana. Berkenaan dengan instruksi lainnya, markaz akan memberikan petunjuk umum. Lalu jemaat, ansar, lajnah, dan khuddam atau badan-badan jemaat bisa menyampaikannya ke anggota masing-masing berkenaan dengan apa yang harus kita beritahukan kepada orang-orang lain. Saya sudah mengatakan di banyak kesempatan, Anda harus memberitahu mereka dari sekarang bahwa ada satu Tuhan. Datanglah kepadanya, taati perintahnya, penuhi hak-haknya, beribadahlah kepadanya, penuhi hak makhluk ciptaannya. Allah tidak akan membinasakan suatu bangsa karena mereka menganut agama atau tidak mengikuti agama. Itu akan terjadi ketika dari sisi akhlak benar-benar telah rusak, ketika kerusakan orang-orang sudah sampai pada akar-akarnya. Saat itulah Allah Ta'ala menurunkan azabnya. Untuk alasan itulah, beritahu mereka bahwa kita harus memenuhi hak satu sama lain dan menjauhi perbuatan tidak baik dan imoralitas yang ada di dunia ini. Dan sebagaimana dikabarkan bahwa jika peperangan tersebut terjadi, kehancuran yang tercipta setelahnya, kita tidak dapat membayangkannya. Orang-orang telah memahami bahwa kehancuran akan terjadi dan banyak orang yang mati, atau entahlah apa yang akan terjadi. Tetapi pemerintah terus membela Israel sedemikian rupa sampai mereka tidak siap untuk mendengar apapun. Hanya Allah yang tahu apa kepentingan mereka. Tetapi sebenarnya mereka tidak siap untuk mendengar apapun. Anda harus memperingatkan orang-orang dari sejak sebelumnya supaya saat perang terjadi, perhatian orang-orang akan terarah kepada kalian dan kepada Tuhan, dan kalian mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan tablignya. Oke?